Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di showroom mobil Maestro ya, Maestro Mobil 2. Alamatnya di Tegalyoso, Piungan, Bantul ya. Ini masuk Bantul. Jadi sahabatku yang mempunyai atau pengen tahu tentang mobil, tentang harga mobil, bisa datang ke showroom ini ya, Maestro. Nah, sahabatku bisa tukar tambah, bisa mau beli mobil, bisa jual, bisa ya. Nah, di sini tempatnya. Dan kami akan mencoba mereview satu mobil yang nantinya tentu membuat penasaran sahabatku yang ingin tahu. Simak ya liputan selengkapnya. Oke sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, kami sudah bersama dengan Mas Yahya. Beliaunya salah satu, Saya karyawan. karyawan Ya. karyawan ya. Nah, yang Mas Yahya ini nantinya akan menjelaskan mobil yang akan kami review ya. Yuk kita langsung saja bersama Mas Yahya-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Saya di sini saya salah satu karyawan di sini ingin menjelaskan lebih detail tentang unit apa yang akan kita review hari ini. Saat ini saya akan sedikit mereview salah satu stok kami, Toyota Harrier tahun 2000. Oke, kita mulai dari eksteriornya. Dengan bisa dilihat di sini, eksterior mobil ini untuk tahun 2000 merupakan salah satu SUV mewah, SUV yang mewah keluaran Toyota. Nah, untuk stok kali ini saya akan langsung mengajak jenengan berkeliling sebentar mobilnya. Sekarang kita mulai dari bodi samping. Bodi samping yang kita punya ini memiliki warna hitam solid, dan bagian bawah, bagian body molding agak keabu-abuan dengan beberapa nilai minus. Yang pertama ada baret di bumper depan, kemudian di spakbor kiri depan, dan ada sedikit baret di pintu kiri depan. Tentunya sahabat semua tidak perlu khawatir karena untuk saat ini mobil ini sedang dalam antrian pengecatan. Jadi untuk sahabat yang mungkin sedikit tertarik, saya pengen punya SUV mewah dengan harga 100 juta ke bawah, mungkin Toyota Harrier bisa meningkatkan prestis sahabat semua dalam memiliki SUV yang mewah pada zamannya. Kemudian kita ke bagian ban. Bannya kita pakai Sportmax 050 dengan profil ban 225/60 ring 18. Saya sengaja pakaikan velg putih supaya mobil ini tidak monoton, karena mobil ini memiliki warna yang gelap, hitam dan abu-abu tua. Saya rasa kurang cocok kalau kita kasih velg yang warna gelap. Maka saya sarankan ke Pak Bos supaya memberikan velg warna cerah. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang dari eksterior mobil ini untuk SUV tahun 2000 memang khasnya seperti ini ya. Untuk bentuknya masih sangat mengapsul, masih sangat membesar dari bagian belakang mobil ini. Ini dari eksterior lampunya bagaimana? Oke, untuk lampunya kita bisa dilihat sendiri, lampu tahun 2000 masih benar-benar seperti biasa. Ya, untuk bumpernya itu kita antrikan untuk sped karena namanya SUV mewah, kita tidak ingin ada nilai minus di eksterior. Jadi dalam pengantrian cat ini kita akan review, report betul-betul bagian mana saja yang perlu kita cat ulang. Jadi nanti para sahabat kalau misalnya memiliki ketertarikan sama mobil ini tidak perlu khawatir untuk kemudian bodinya udah pada lecet gitu kan. Kita tetap akan antrikan untuk spednya nanti. Sped itu cat sebagian bodi mobil. Jadi nanti para sahabat menerima mobil ini dengan kondisi utuh, dengan kondisi tanpa lecet. Ya, oke, untuk bagian
bodi sebelah kanan mobil ini saya katakan hanya ada sedikit nilai minus ya, mungkin ini saja. Selain itu bisa sahabat lihat semuanya untuk mobil ini ada lagi di sini lecet. Kemudian kemudian selebihnya tanpa goresan. Tentu saja sama seperti yang saya katakan tadi, lecet yang ada di mobil ini akan kita repair, akan kita sepet atau kita cat ulang. Oke, untuk grillnya kita bisa lihat khasnya Toyota Harrier. Yang pertama dia grillnya vertikal. Grill vertikal ini kalau dari saya sendiri, penilaian saya sendiri terhadap pola grill vertikal ini menunjukkan aura agresif. Kemudian di sini disematkan lambang Harrier. Jadi Harrier ini SUV yang bisa dikatakan premium karena dia meskipun keluaran Toyota dia tidak menyematkan lambang Toyota di sini. Tapi memang Harrier. Ini lambang Harrier ya, logo Harrier dia. Ya, Harrier dari Toyota. Lampu depan, kanan, kiri no retak. Ya. Ke interiornya bisa sahabat lihat sendiri. Untuk interior di sini disematkan soft touch. Soft touch ini material empuk yang dia biasanya disematkan untuk mobil-mobil mewah, mobil-mobil premium. Dia menggunakan soft touch. Ini soft touch, soft touch. Untuk frame head unitnya dia hard plastik. Kemudian untuk lacinya dia soft opening. Ini agak macet soft openingnya. Oke. Kemudian wood panel untuk setirnya. Kemudian di bagian central power window dia juga disematkan wood panel. Di sini soft touch, di sini kulit. Ini juga semi soft touch ya. Kemudian ini plastik kerat. Ini juga soft touch ini. Jadi door trim ini yang hard plastik cuman panel ini aja. Kemudian bisa sahabat lihat sendiri untuk Harrier ini seperti yang saya katakan tadi dia SUV mewah. Jadi untuk joknya dia sudah electrical. Jadi dia switch stable pakai elektrik. Ya, ini adalah salah satu fitur yang biasanya disematkan untuk mobil-mobil premium. Kemudian untuk dia adalah SUV yang mewah. Dan SUV mewah belum lengkap kalau tidak disematkan sunroof. Ya, bisa kita lihat sunroofnya masih berfungsi. Sekali tekan ya, masih berfungsi. Iya. Kemudian curu menutupnya juga cuma satu kali tekan. Oke, sunroof masih berfungsi. Kemudian yang fitur kecil adalah lampu yang ada di sini. Iya, ini untuk biasanya disematkan di mobil-mobil premium Jepang. Ini asli Jepang ya? Ya, dia build up ya betul. Oke. Oke, kilometernya bisa kita lihat 123.842 km. Artinya untuk mobil lahir tahun 2000 ini masih tergolong sangat low kilometer karena standar pabrik untuk mobil per tahun itu di kisaran 20.000 km. Jadi apabila mobil ini berjalan sesuai standar pabrik di usianya yang 21 tahun, kita anggap 20 tahun ya, itu harusnya kilometer sudah sampai 400.000. Iya. Dan ini kilometernya 123.800, artinya masih lebih dari 270.000 penghematan. Oke, transmisi untuk mobil ini, mobil premium itu jarang sekali yang menggunakan transmisi manual. Untuk mobil ini transmisinya otomatis. Untuk transmisi SUV ini dia automatic transmission, penggerak roda belakang. SUV yang mewah ini
menggunakan jok full kulit. ya. Iya. Karena untuk menambah kesan premium yang ada di mobil ini, tentu saja fabric atau bahan interior juga harus diperlihatkan, harus diperhatikan. Kenapa? Karena kesan kemewahan dari mobil ini bisa terlihat dari luar maupun dari dalam, baik dinikmati oleh orang lain maupun si pengguna mobil ini. Supaya terpancarkan aura kemewahannya, mobil ini menggunakan full leather seat. Jadi menggunakan jok kulit, ya. door trimnya juga kulit, kemudian dilengkapi wood panel di tengah, di setir, dan di panel power window di kanan kiri di 4 pintu. Ini tadi anu ya, Soft open soft namanya. open. Oke, kalau kita lanjut ke nilai minus interior dalam. Yang pertama bisa sahabat lihat sendiri dari jok kulitnya sudah terjadi beberapa titik pecah. Ya kalau dari saya pribadi mungkin perlu dimaklumi karena jok kulit ini lawan utamanya selain bahan kimia adalah usia. Usia ya. Iya, Termakan usia. termakan usia. Betul. Oke. Penggerak roda depan untuk Harrier sendiri dia menggunakan mesin 1 FEMZ. Dia 3000 cc, 6 silinder dengan output maksimal di 200 horsepower, 5400 rpm dan torsi maksimal 280 Nm di 4400 rpm. Artinya untuk output daya sendiri dia termasuk mesin yang kuat pada zamannya. Oh gitu. Dan tentu saja yang namanya mesin 3000 cc 6 silinder untuk bahan bakarnya kalau kita hitung secara teori 1:8,5 kurang lebih. Terus untuk bodi yang ini Mas, ini bodinya apakah masih ori atau belum pernah nabrak sama sekali atau bagaimana? Oke, kalau untuk indikasi bekas tabrak, kita memang biasanya melihat dari ruang mesin. Bisa jenengan lihat sendiri di sini adalah apron. Apron ini yang biasa kita pakai untuk mengindikasi apakah mobil ini bekas tabrak atau tidak. Seperti yang sahabat lihat, apron ini masih utuh seperti bawaan pabrik, cetakan pabrik mulai dari lubang-lubang sampai lipatan-lipatan apron yang tidak mungkin dibuat oleh tukang kenteng sekalipun. Yang kedua, beberapa goresan-goresan cat yang mungkin termakan usia, dan mungkin sahabat tidak perlu hanya berfokus dengan kondisi apronnya bagaimana, tapi para sahabat bisa lebih berfokus kepada ini. Ini adalah karet panel. Jadi karet ini adalah karet bawaan pabrik. Dia tidak, yang selama ini saya ketahui, dia tidak bisa dibuat oleh ketok magic sekalipun. Jadi ini ada karetnya. Ya, selama sahabat bisa melihat ujung karet ini masih utuh tanpa riberan, bisa saya pastikan untuk mobil itu bebas dari tabrak. Mas, bagaimana kalau aslinya mobilnya bekas tabrak tapi panelnya diberikan yang baru? Oke, untuk panel beli baru itu perbedaannya dia tidak ada karetnya seperti ini. Apabila memang mobil ini dulu pernah tabrakan, kemudian sama pemiliknya di repair, kemudian dibelikan kap mesin yang baru, itu biasanya kap mesin yang baru tidak akan memiliki karet ini. Itu berbeda. Dia memang lahir dari pabrik karet ini. Oh, berarti sudah bawaan dari pabriknya seperti ini ya? Betul. Jadi ini karena dari Jepang, tulisannya asli ya nih? Ya, build up. Build up ya, asli ya. Ini produksinya dari ini, Toyota. Gucci. Kyushu. Wipernya bagaimana wiper? Kalau wiper seperti wiper apa ya? Nah, kalau untuk kondisi wiper yang ada di stok kita, ini karetnya masih bagus ya, dalam artian belum getas. Kalaupun para sahabat ingin memiliki mobil ini terus minta karet ganti pun tidak masalah. Oke, kita masuk di dalam mobil SUV ini. Kita mulai dari startup engine. Wow, luar biasa sekali. Keren ini.
Ya, kita akan memulai dari penjelasan beberapa fitur. Yang pertama, yang biasa kita lakukan pertama setelah startup engine itu adalah menyalakan AC. Oke, sahabat, bisa jenengan lihat di sini. Untuk AC sendiri di sini pengaturannya sudah semi digital memang ya. Jadi dia menyalakan lewat sini. Digitalnya di sini ya, sahabat. Jadi untuk pengaturan AC di sini. Tapi untuk panel digitalnya dia ada di sini, tergabung dengan head unit digitalnya. Ya, lebih enak. Ya begitu. Jadi ini untuk kecepatan blower AC bisa dilihat di head unit. Kemudian di sini untuk tombol kompresor, kita mau menggunakan kompresor AC atau tidak ada di sini. Kemudian ini defogger depan, defogger belakang. Kemudian untuk mematikan AC bukan seperti ini caranya. Mematikan AC ada di sini. AC mati. Untuk menyalakannya langsung putar aja. Begitu. Kemudian ini untuk pengaturan AC. Dan ini untuk pengaturan temperatur. Temperaturnya ada di sini. Dijelaskan di head unit ini. Nah, ini maksimal cold itu di angka 16 derajat kurang lebih. Dingin sekali. Iya, dingin sekali. Ya, dia digital dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Biasanya kalau AC kan nggak bisa sampai detail ini ya. Iya, maka dari itu saya katakan ini adalah SUV yang tergolong SUV mewah ya. Kemudian bisa sahabat lihat untuk kisi AC yang kita miliki masih utuh semuanya, mulai dari kisi AC kanan depan, kanan tengah, kiri tengah, dan kiri depan semuanya masih utuh. Kemudian untuk hiburannya, hiburannya juga menyatu ya di dia digitalnya ya. Bisa dikatakan head unit yang terintegrasi oleh lebih ke fitur AC-nya ya. Kemudian ini sudah termasuk dah canggih ini. Interiornya, terus type mobilnya, AC, semuanya sudah menyatu di flash digitalnya atau display digitalnya. Iya, betul. Kemudian untuk klakson, dia dual airbag kanan kiri depan. Kemudian bisa dilihat ke kanan. Ya, di kanan di sini ada untuk pengaturan electric mirror dan retract. Jadi ini untuk spionnya sudah retractable. Mungkin di sini giginya sedikit aus, akan coba kita perbaiki. Kemudian untuk electric mirror masih berfungsi ya, kanan, baik kanan maupun kiri. Oke. Kemudian di sini selain ada panel electric mirror, kemudian ada yang namanya central power window. Di sini ada central lock-nya, masih berfungsi semuanya. Kemudian di sini ada power window dari pusat untuk membuka ataupun menutup jendela. Oke, semuanya masih berfungsi. Kemudian kita kembali ke tengah yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Untuk tombol pembuka sunroof dia ada di sini ya. Ke depan untuk menutup dan ke belakang untuk membuka. Kalau sahabat ingin membuka sunroof tinggal sekali tekan, maka sunroof akan terbuka sampai ke belakang. Wah, keren ini. Sahabatku bisa untuk dijadikan rekomendasi ini. Cocok ini sahabatku semuanya. Wah, pokoknya mantap, mobilnya mantap pokoknya. Nah, ini sekarang untuk menutupnya apakah sama? Iya, betul. Menutupnya tinggal sekali tekan dan sunroof akan kembali ke posisi semula. Oke. Dan ini supaya tidak panas bisa ditutup. Wah, ternyata mobilnya keren sekali nih sahabatku. Kita bisa melihat ini mobilnya sangat bagus, canggih. Fiturnya sangat luar biasa, berbeda dengan mobil yang lain. Nah, inilah keunggulan dari mobil Harrier ya. Ini tahun berapa ini? Yang kita punya ini tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya, betul. Jadi masih tergolong muda ya? Ya, betul. Apalagi dia tahun 2000
Bagi sahabat yang ingin memiliki impian, saya ingin punya SUV premium, SUV mewah, gitu kan. Akan tapi untuk budgetnya tidak bisa mencapai 200-300 juta. Mungkin ini bisa jadi alternatif untuk kemudian sahabat bisa memperhitungkan ya. Kisaran harga berapa ini? Oke, kalau untuk pasarannya untuk Toyota Harrier sendiri di angka 90 sampai 110 mungkin. Saya kasih angka yang sangat fleksibel karena untuk SUV mewah atau mobil-mobil mewah itu harga pasarannya sangat fleksibel tergantung kondisi barang. Kenapa sangat fleksibel? Karena banyak sekali fitur yang ada di mobil ini sehingga ada barang yang dia mematok harga rendah tapi fitur sudah pada mati, sudah pada bermasalah. Ada juga yang mereka masih buka harga tinggi tapi fitur masih normal semua. Maka itu saya tidak bisa terus mematok harga pasaran yang pasti untuk SUV mewah ini. Saya hanya bisa mengatakan sesuai kapasitas saya mungkin di pasaran 90 sampai 110 juta. Oh, gitu untuk ya. Harrier tahun 2000. 2000 ya? Iya. Waduh, lumayan ini. Ini ternyata mobilnya enak banget ini dinaiki ya, sahabatku semuanya. Oke, begitu ya. Kita sudah mereview mobil Harrier dan tentunya sahabat ketahui bahwa mobil ini tentunya walaupun bekas tapi kualitasnya seperti tenaga kuda. Bagus Pak, mantap nih. Oke, untuk matiknya responsif ya Mas. Jadi Iya. ketika kita N, kita masukkan ke D, dia langsung gerak ke depan ya. Begitu juga R, dia langsung gerak ke belakang. Jadi untuk matik masih sangat responsif. Para sahabat tidak perlu terus khawatir, wah ini karena mobil matik kita harus lebih was-was sama transmisinya. Jadi untuk mobil Harrier ini berdasarkan pengecekan yang kita lakukan, matiknya masih normal, masih mulus. masih responsif. Ya. Oh ya, satu lagi yang terlewat ini ada traction control ya. Untuk traction control dia ada di power, ada di eco, ada di snow. Apa itu? Ini sangat terinterogasi sama sistem pengereman dan lain-lain. Kenapa di sini ada snow mode? Karena ini adalah mobil build up di mana speknya mengikuti negara asalnya yakni negara Jepang yang memiliki 4 musim. Mungkin kalau di Indonesia traction control hanya memerlukan eco dan power mode saja. Tapi Mungkin di sini, bisa dijelaskan Snow, X, dan powernya itu bagaimana? kalau untuk power mode dia lebih ke output daya yang dimaksimalkan tentunya dengan konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Kemudian kalau di economics ini dia lebih ke untuk penggunaan sehari-hari ya. Jadi memang tidak dari ECU sendiri tidak mengirimkan sinyal untuk kemudian mesin itu mengonsumsi bahan bakar lebih banyak dan mengeluarkan output daya yang lebih maksimal, tapi dia lebih ke untuk penggunaan sehari-hari supaya kita tidak terlalu over budget dalam mengeluarkan biaya untuk bahan bakar. Ya betul. Kemudian di snow mode ini kita lebih, kalau dari saya pribadi, karena saya juga bukan montir, bukan bengkel dan bukan ahli elektronika, saya juga masih belajar, mohon dikoreksi kalau misalnya apa yang saya katakan salah. Di snow mode ini kita lebih merasa aman karena di traction control ini dengan menggunakan snow mode kita lebih aman dalam berkendara di daerah yang bersalju. Jadi bisa mengatasi slip. Kemudian nanti ketika kita melaju di dataran bersalju, kemudian saat kita mengerem, nah sistem pengereman yang pintar ini akan bekerja supaya mobil ini kemudian tidak slip sehingga membahayakan orang lain. Jadi ketika kita melaju di tanah bersalju misalnya, kemudian kita akan melakukan pengereman mendadak atau pengereman normal, itu nanti ketika kita mengaktifkan snow mode, itu nanti bagian yang terlibat di situ, baik itu pengereman atau itu nanti ketika kita mengegas mobil ini, itu lebih ke menghindari slip. Kalau saya yang paling berdampak, yang paling terlihat itu ya. Meskipun nanti di mobil lain ada yang namanya fitur ASR, anti slip, di Mercedes-Benz dan lain sebagainya itu juga ada. Oke sahabat
sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dari jenis mobil Harrier ini ya. Kita sudah tahu seperti apa bodinya, seperti apa detail bodi dari bodi eksteriornya sampai dengan interiornya kita sudah mengetahui ternyata luar biasa mobil ini. Dan juga di sini ada transmisinya sudah matic ya, ada bulannya karena ini build up ya, build up ya, build up sahabatku ya, build up menjur kayak gitu mesti ketisut gitu ya, tapi sangat luar biasa. Jadi sahabatku yang mobil mewah kelas ini lagi sudah karena cocok ya gitu. Begitu sahabatku semuanya, mungkin kita akan review kembali mobil-mobil yang nantinya akan dicoba ya. Oke, begitu, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, share, subscribe ya. Subscribe channel kami SKTV-nya. Kami akan memberikan informasi apapun, kami akan berusaha memberikan informasi yang edukasi dan tentunya sangat dibutuhkan oleh sahabatku semuanya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.